Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Selamat berpuasa dan selamat berakhir pekan ya Celia. Seperti biasa di akhir pekan ini Celia dan Nadila kembali hadir menyapa Anda dan tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Terutama Kita ada kabar juga apa, hari Celia? ini karena hari bulan puasa hari pertama begitu ya. Kita akan hadirkan bagaimana kemudian wartakjil di berbagai daerah. Oke. Tapi sebelum itu pemirsa kita hadirkan informasi pertama dulu untuk Anda. Di mana tebing di jalur perbukitan Piket 0 Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami longsor. Akibat peristiwa ini pemirsa, jalur lintas selatan penghubung Kabupaten Lumajang dan Malang lumpuh total. Dan pemirsa, inilah detik-detik terjadinya tanah longsor yang berhasil direkam pengguna jalan. Tidak seperti biasanya, bencana tanah longsor kali ini terjadi secara tiba-tiba tanpa disertai hujan. Beruntung pemirsa, beberapa saat sebelum tebing mengalami longsor, semua kendaraan telah dihentikan dahulu oleh sejumlah relawan di lokasi. Dan untuk menghindari kemacetan panjang, para pengguna jalan dari arah Lumajang Malang maupun sebaliknya ini dialihkan melalui jalur alternatif Curah Kobokan. Batu besar lumpuh total. Pemirsa, kabar selanjutnya hadir dari wilayah Tasikmalaya, di mana Tasikmalaya ini diguyur hujan deras di sejumlah rumah di lokasi pergerakan tanah di Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengalami rusak parah pada Sabtu pagi. Selain merusak rumah, jalan utama di kampung Marga Mulia juga ikut terbelah. Kondisi ini semakin parah setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak Jumat siang kemarin. Bencana pergerakan tanah ini juga merobohkan bangunan rumah, fasilitas umum seperti masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Sebanyak 88 kakak atau 223 jiwa telah dievakuasi dan 11 kakak atau 27 jiwa masih bertahan di rumah mereka. Dari total 88 kakak yang dievakuasi, 43 kakak mengungsi di gor desa dan 45 kakak mencari perlindungan di luar desa. Jika sebelum-sebelumnya pergeseran tanah terjadi antara 1 sampai 2 cm per hari, saat ini tanah yang ambles kedalamannya bisa mencapai 1,5 meter. Situasi semakin pelik karena aliran listrik padam diakibatkan tiang listrik terdampak pergerakan tanah hingga kabel tegangan tinggi putus. Kondisi ini membuat warga semakin bingung, apalagi saat memasuki bulan Ramadan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari Pontianak, di mana merasa telah ditipu oleh perusahaan perkebunan PT Raja Wali Jaya Perkasa. Selama 10 tahun, ratusan petani plasma Desa Sungai Bulan, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat melakukan aksi penutupan akses jalan perusahaan. Penutupan akses jalan dilakukan sebagai bentuk protes para petani plasma yang menyerahkan lahan bersertifikat hak miliknya kepada perusahaan dengan janji akan dibagikan selisih hasil usaha oleh perusahaan. Namun petani kecewa setelah hampir 10 tahun SHU yang dijanjikan belum juga diberikan. Pagi hari ini Petani plasma menuntut agar pihak perusahaan dapat segera membayarkan SHU kurang lebih 1.500 hektar lahan petani yang sudah digarap, serta mengembalikan surat sertifikat tanah milik petani yang lahannya tidak digarap. Jadi kalau masalah tuntutan kami udah kami kirim, yang pertama adalah menolak semua hutang yang telah dibebani oleh anggota. Aksi penutupan akses jalan perusahaan mendapatkan dukungan dari pemerintahan Desa Sungai Bulan. Berbagai upaya mediasi telah dilakukan selama 10 tahun terakhir. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan nasib dari para petani. Aksi penutupan jalan perusahaan akan terus dilakukan oleh para petani sampai tuntutannya dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Dodi Rahman, TV One mengabarkan. Dari itu, pagi hari ini, apa itu kita laksanakan turun.
Pemirsa, ada kabar gembira untuk kita semua, terutama untuk para pemudik yang menggunakan transportasi udara, di mana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat hingga 14% untuk mudik Lebaran nanti. Tak cuma itu Nadila, tarif tol pun bakal dikurangi nih bagi pemudik jalur darat. Berikut kita dengarkan bersama bagaimana pernyataan selengkapnya dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kali ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN khususnya, termasuk juga semua yang terkait atau sebagai stakeholders di bidang industri penerbangan, kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Itu yang menurut saya bisa saya sampaikan, sekaligus saya juga menjelaskan dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita. Ya pemirsa, kalau kita misalnya lihat bersama ada penurunan sekitar 14% begitu Nadila. Iya, alhamdulillah, bahagia banget tuh, jadi pengen cepet-cepet pulang kampung aku. Jadi pengen cepat-cepat pulang kampung, tapi bagaimana kemudian dengan pandangan atau respon dari pengguna transportasi udara? Sudah ada rekan kami Leo Chandra yang akan mengabarkan untuk Anda pemirsa. Leo, bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian respon para pengguna transportasi udara di Bandara Suta saat ini? Iya, Celia dan juga Nadila, ini merupakan salah satu yang memang ditunggu oleh masyarakat, khususnya mereka ataupun masyarakat yang memang melakukan arus mudik di Idul Fitri 2025 atau 1446 Hijriah ini. Di mana ini merupakan arahan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya penurunan harga tiket pesawat dan juga akomodasi lainnya seperti tiket diskon tol untuk memudahkan masyarakat melakukan jalan ataupun arus mudik Lebaran 2025. Lantas bagaimana nih respon dari masyarakat nih Nadila ketika mendengarkan adanya kabar berita baik dari pemerintah yang kemudian disampaikan pada saat preskon tadi, pemerintah menanggung ada sebanyak 6% untuk PPN biaya tiket pesawat, di mana ini juga menurunkan harga tiket sebesar 13%. Kita tanya langsung bagaimana respon masyarakat. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Dengan siapa Mbak? Indri. Oke, Mbak, ini sudah tahu belum adanya kebijakan baru dari pemerintah menjelang libur Idul Fitri nanti, penurunan harga tiket. Sudah tahu belum informasinya, Mbak? Belum tahu. Nah, nantinya pemerintah ini akan memberlakukan penurunan harga tiket itu mulai dari H-7 Lebaran sampai nanti 7 Lebaran 2025. Ada penanggungan sebesar insentif PPN 6% dan masyarakat hanya dikenakan sebesar 5% saja untuk membayar PPN tersebut. Bagaimana respon Mbak mendengar berita baik ini? Sangat senang karena bisa mudik bersama keluarga, mungkin biasa lebih mudah dan lebih murah. Oke. Mbak asli orang Jakarta? Bandung. Oh, Bandung. Iya. Nah, biasanya melakukan arus mudik ke kota mana, Mbak? Kampung halaman. Kampung halamannya di mana, Mbak? Di Riau. Nah, biasanya Mbak menggunakan tiket pesawat ataupun menggunakan akomodasi pesawat untuk membayar satu buah tiket ke Riau itu berapa, Mbak?
Mungkin bisa 1 juta. Nanti adanya penurunan harga tiket, insentif PPN yang diberlakukan oleh pemerintah sebesar 6% ini diharapkan bisa membantu mengurangi ya Mbak ya? Ya, sangat membantu. Berarti bisa dikatakan nanti mudik ya Mbak ya, ini tahun ini ya? Mudik, insya Allah. Siap. Terima kasih Mbak Indri untuk waktunya, dan itu dia tadi Celia dan juga pemirsa respon masyarakat yang mengatakan bahwasannya ada kebijakan pemerintah yang dengan mengurangi ataupun memberikan insentif maksud kami itu sebesar 6% untuk biaya pajak ataupun PPN bagi masyarakat yang dirasakan menguntungkan, dan ini sekaligus upaya dari pemerintah untuk mendukung permintaan dari Presiden Pak Subianto yang mengatakan bahwasannya untuk membantu mengurangi ataupun melakukan penurunan harga tiket pesawat dan juga diskon tol untuk nantinya dapat mendukung masyarakat untuk melakukan arus balik ataupun arus mudik Lebaran 2025. Begitu laporan kami, kembali ke studio, Celia. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi mengenai ratusan ton kubik sampah di Sungai Citarum Lama, Kecamatan Kota Waringin, Kabupaten Bandung pada Sabtu pagi masih menumpuk hingga memenuhi aliran sungai. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Kami hadirkan informasi selanjutnya di mana ratusan ton kubik sampah di Sungai Citarum Lama, Kecamatan Kuta Waringin, Kabupaten Bandung Sabtu pagi masih menumpuk hingga memenuhi aliran sungai. Akibatnya pemirsa, bau tidak sedap kerap tercium dan mengganggu aktivitas warga. Seperti inilah penampakan ratusan ton kubik sampah yang memenuhi aliran Sungai Citarum Lama di kawasan Cicukang, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Sampah berbagai jenis seperti styrofoam, botol-botol plastik bekas hingga sampah plastik lainnya menumpuk bak lautan sampah dengan panjang 800 meter dan lebar 20 meter. Sampah-sampah tersebut telah memenuhi sungai sejak sepekan yang lalu, pasca wilayah kota dan Kabupaten Bandung diguyur hujan deras, dan sampah kiriman dari kota Bandung menumpuk di aliran Sungai Citarum Lama ini. Aliran Sungai Citarum Lama ini terhubung langsung dengan Sungai Citarum Utama. Namun, akibat dipenuhi sampah ini, aliran air tersendat dan air banjir dapat mengancam pemukiman warga setempat. Ini sebenarnya sampah sebelumnya udah dibersihin kan Pak? Udah, tapi kan selalu datang terus dari sungai yang hulunya itu. Jadi mulai dari kota ini banyak kan. Sebelumnya, sejumlah petugas dan warga sudah melakukan pembersihan. Namun, karena hujan deras dan adanya sampah kiriman, Sungai Citarum Lama ini kembali terisi penuh dengan sampah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Pemirsa, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, turut serta menanggapi terkait dengan viralnya video tumpukan sampah di Sungai Citarum, Jawa Barat ini. Ya, Deddy Mulyadi mengatakan dan meminta kepala daerah yang daerahnya terdampak ini untuk segera mengatasi tumpukan sampah tersebut. Berikut kami hadirkan pernyataannya. Hari ini saya menyampaikan mengenai penumpukan sampah di Citarum. Kalau dari sisi kewenangan, bahwa itu kewenangannya BBWS. Dan BBWS itu merupakan salah satu unit kerja dari Kementerian PU. Artinya bahwa itu kewenangan pemerintah pusat. Tetapi karena ini menyangkut problem atau masyarakatnya sangat terdesak untuk segera diselesaikan, maka pertama, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke aliran sungai yang berdampak pada penumpukan sampah di Citarum. Itu himbauan. Dan nanti kita akan lakukan teknis-teknis penanganan secara tuntas. Yang kedua, dari sisi penanganan sampah hari ini, saya sudah memerintahkan Kepala PSDA Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan alat sebanyak 4 unit ponton. Dan kemudian kita juga akan menyiapkan 20 unit truk untuk mengangkut sampah. Dan selanjutnya kepada para bupati dan wali kota di wilayah Sungai Citarum, mohon untuk diberikan izin
apabila ada truk-truk pengangkut sampah membuang sampah ke TPA-nya. Untuk itu, saya harap semua pihak untuk bekerja sama, bertanggung jawab, menangani Citarum. Kita tidak bicara lagi kewenangan, tetapi kita bicara lagi bahwa ini adalah problem yang harus kita selesaikan secara bersama. Hatur nuhun. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Pak Nandang, Ketua RT setempat untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab dari penumpukan sampah ini. Selamat siang Pak Nandang. Siang, Bu. Ya Pak Nandang, nampaknya penumpukan sampah ini terjadi sepertinya sudah lama ya Pak Nandang. Ini kira-kira sejak kapan Pak? Wah, udah lama Bu ini Bu. Kalau setiap hujan pasti ke sini sampah banyak gitu Bu. Oke. Tapi Pak Nandang, apa kemudian yang menjadi penyebabnya Pak? Apakah memang TPU setempat tidak dapat menampung sampah-sampah tersebut atau seperti apa? Kalau TPU mah Bu ada gitu TPU mah. Tapi ini mah kan sampah kiriman dari luar Bu. Jadi setiap hujan banjir pasti sampahnya banyak gitu. Oke, artinya penumpukan ini bukan karena hasil dari sampah warga-warga sekitar, tetapi memang akibat dari kiriman dari luar, begitu ya Pak? Iya Bu, kan kalau warga setempat mah ada petugas-petugasnya masing-masing. Jadi sampahnya diangkut sama petugas, diangkut ke TPU gitu. Kalau ini mah sampah dari luar gitu. Oke. Tapi Pak Nandang, apakah memang sudah ada upaya untuk pembersihan sebelumnya? Karena kalau sempat Anda sampaikan tadi, ini sudah lama terjadi, Pak. Sudah Bu, udah beberapa kali ini. Dari Citarum Harum, terus kemarin dari Pandawara, terus dari desa. Jadi disisir si sampah diangkut, tapi kalau udah hujan banjir datang lagi sampahnya gitu, ini mah gitu. Oke. Belum ada Pak solusinya Nandang, Bu. antisipasinya? Oke, antisipasinya seperti apa Pak Nandang? Ya gitu disisir aja, diangkut lagi ke mobil gede gitu, pakai alat berat gitu. Oke. Tapi Pak Nandang, sampai saat ini apakah memang upaya tersebut untuk pengangkatan atau penggerukan dari sampah-sampah ini sudah dilakukan? Sudah Bu, udah sering gitu, tapi tidak efektif gitu, masih tetap aja. Oke, bagaimana Pak kemudian dengan komunikasi dengan pihak kepala daerah atau pemerintah setempat untuk mengatasi hal ini? Karena kalau kita lihat ini sudah sering terjadi. Kalau cuma warga sekitar saja yang melakukan pembersihan, nampaknya ini tidak efektif. Bagaimana dengan pemerintah yang lain, Pak? Udah, ini dari pihak desa ke Babinsa juga ke pusat juga udah dikasih tahu, tapi tetap aja belum ada penyelesaian gitu. Harus bagaimana ini sampahnya, karena ini kan sampahnya dari kiriman dari luar gitu. Jadi kalau banjir, hujan, datang lagi Bu gitu. Oke, tapi Pak Nandang, kalau hingga saat ini artinya sudah lama. Adakah dampak lain yang memang dirasakan oleh warga selain bau, Pak? Mungkin penyakit atau Bu, sakit dan sebagainya? Iya, bukan bau lagi, bau Bu, apalagi kalau udah musim kemarau, baunya sampai ke luar Bu, sampai ke atas juga, sampai ke cium baunya gitu. Respon dari masyarakat sekitar seperti apa, Pak? Ya responnya gitu, kalau bisa misalnya gimana caranya supaya sampah nggak ada lagi gitu. Baik Pak Nandang. Pak Nandang, harapan kami bersama juga bahwa nantinya masalah ini segera terselesaikan begitu ya, teratasi. Terima kasih Pak Nandang atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Pak. Ya, dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ribuan jamaah melaksanakan salat tarawih perdana di bulan Ramadan 1446 Hijriah usai pemerintah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menetapkan awal puasa 1 Ramadan jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025.
Ribuan umat Muslim di Aceh melaksanakan sholat tarawih perdana pada malam Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Ribuan umat Muslim di Aceh berbondong-bondong menuju Masjid Raya Baitur Rahman untuk dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih pertama. Tingginya antusiasme masyarakat untuk dapat melaksanakan sholat tarawih di masjid terindah di Aceh ini membuat ribuan jemaah terpaksa harus melaksanakan sholat tarawih perdananya di halaman masjid, lantaran saf di dalam masjid sudah terisi penuh. Sementara itu, banyak juga warga yang tidak mendapatkan saf untuk sholat di Masjid Baitur Rahman karena saf telah penuh di dalam maupun di halaman luar masjid. Umat Muslim di Yogyakarta mulai melaksanakan ibadah tarawih di sejumlah masjid pada Jumat malam 28 Februari 2025. Salah satunya di Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Yogyakarta, yang menggelar sholat tarawih perdana 1446 Hijriah pada malam hari kemarin. Tarawih perdana di Masjid Jogokarian diikuti ribuan jemaah. Tidak hanya dari warga sekitar, tarawih perdana juga diikuti jemaah dari berbagai wilayah. Pelaksanaan ibadah tarawih dan awal puasa pada Sabtu 1 Maret 2025 tersebut berdasarkan wujudul hilal yang dipedomani tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia melakukan kegiatan sholat tarawih perdana pada hari Jumat malam. Sesuai dengan keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sebelumnya menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah pada Sabtu 1 Maret 2025. Seperti di Kota Bandung, Jawa Barat, warga Muhammadiyah nampak memenuhi Masjid Mujahidin yang merupakan Masjid Muhammadiyah Jawa Barat. Terdapat 300 hingga 500 jemaah dari berbagai daerah datang ke Masjid Mujahidin untuk sholat tarawih. Dari Aceh, Bandung, Jawa Barat, dan Yogyakarta, Muhammad Fadli, Cepi Kurnia, Nuryanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih tentang kabar suasana Ramadan yang kali ini kabarnya datang dari wilayah Kudus, Jawa Tengah, di mana prosesi tradisi dandangan menyambut datangnya awal bulan Ramadan berlangsung meriah pada Jumat malam. Warga beramai-ramai menunggu di bawah Menara Kudus untuk menunggu pengumuman awal Ramadan. Prosesi dandangan ini dimulai dengan kedatangan rombongan peserta kirap dari pendopo kabupaten menuju Menara Kudus. Setelah itu, mereka bersama-sama melakukan ziarah ke makam salah satu wali songo penyiar agama Islam di Jawa. Tradisi dandangan bukan sekedar tradisi penyambutan akan kedatangan Ramadan, tetapi ratusan tahun lalu dandangan merupakan tradisi penetapan puasa yang dilakukan Sunan Kudus atau Jafar Syakid. Hingga saat ini warga Kudus masih melakukan tradisi dandangan setiap tahunnya. Pemirsa, kita menuju ke Gorontalo, pemirsa, di mana ribuan warga di kota Gorontalo gelar tradisi koko atau ketuk sahur dengan menggunakan alat musik bambu tradisional. Tradisi ini, pemirsa, bertujuan membangunkan warga agar segera bersantap sahur dengan mengelilingi kota Gorontalo. Ribuan warga Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo bersama masyarakat Kota Gorontalo lainnya menggelar tradisi kokoo atau ketuk sahur untuk membangunkan warga. Rute perjalanan dimulai dari Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Ribuan warga berjalan kaki mengelilingi Kota Gorontalo dengan membunyikan alat musik bambu tradisional sambil menyanyikan lagu-lagu religi. Tak hanya pemuda dan orang tua, pemirsa, namun anak-anak juga terlibat dalam tradisi lokal tersebut. Ketuk sahur ini juga diiringi drum band untuk menambah semangat warga. Kegiatan ini merupakan tradisi masyarakat Gorontalo yang kemudian terus dilestarikan supaya tetap terjaga.
Pemirsa, dari Mesir kita menuju ke Amerika Serikat, di mana sebagian besar umat muslim di Amerika Serikat mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan pada Sabtu 1 Maret 2025. Dan pemirsa, berikut laporan reporter TV One Yandri Subekti dari New York, Amerika Serikat. Sebagian besar umat Islam di Amerika Serikat akan mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada Sabtu 1 Maret 2025. Namun, ada juga sebagian umat yang masih menunggu dalam penentuan awal Ramadan dari penampakan bulan atau Ru'yatul Hilal. Dan saat ini, bulan suci Ramadan bertepatan atau jatuh pada saat di akhir musim dingin. Sehingga di kota New York, lama atau panjang puasa tidak jauh berbeda dengan Muslim di Indonesia, yaitu sekitar 13 jam. Suasana persiapan menjelang bulan suci Ramadan sudah mulai terlihat di berbagai masjid maupun komunitas Muslim di berbagai kota di Amerika Serikat. Sebagian besar umat Islam di Amerika Serikat yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 4.500.000 jiwa atau sekitar 1,3% dari total warga negeri Paman Sam akan mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada Sabtu 1 Maret 2025 dan akan melaksanakan sholat tarawih pada Jumat malam. Sejumlah masjid dan komunitas Muslim mulai menggelar persiapan dari jadwal tarawih hingga acara buka puasa bersama di beberapa tempat. Umat Muslim juga mengadakan pawai ataupun bazar Ramadan untuk menyambut bulan penuh berkah ini. Dari kota New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Retret pembekalan dan pengarahan kepala daerah se-Indonesia telah ditutup oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan pemirsa, banyak sekali oleh-oleh yang didapat dari kegiatan pembekalan kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil Magelang selama sepekan. Ratusan kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati terlihat bahagia karena selama satu pekan mendapatkan pembekalan dari sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Dan di hari terakhir ditutup oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentunya banyak oleh-oleh yang dibawa para kepala daerah yang akan diberikan kepada masyarakatnya. Oleh-oleh tersebut merupakan kebijakan-kebijakan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mendukung pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu pejabat yang siap mengemban amanah rakyat dan bersinergi dengan pemerintah pusat yaitu Bupati Bogor, Rudi Susmanto. Rudi merasa bangga dan senang karena selama satu pekan mendapatkan ilmu, baik pemerintahan, politik ekonomi, dan ilmu untuk membangun daerahnya serta mengabdi untuk rakyat Kabupaten Bogor. Kita betul-betul merasa merupakan salah satu alumni dari Lembah Tidar Magelang. Kita ucapkan terima kasih, program ini sangat luar biasa. Dan ini merupakan momentum bersejarah pertama bangsa Indonesia. Selain itu, Rudi merasa bangga dalam retret bisa berbaur bersama para kepala daerah dari seluruh Indonesia, sehingga bisa saling tukar pikiran, gagasan, dan pengalaman. Ia berharap acara semacam ini akan meningkatkan jiwa nasionalisme untuk membangun bangsa dan negara dengan keikhlasan hati. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Kabar selanjutnya, pemirsa, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menyebutkan pertemuan antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto akan segera digelar. Namun pemirsa, Puan tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan digelar. Wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih belum juga terwujud. Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut akan segera menggelar pertemuan pimpinan partai politik dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan oleh Puan selepas menghadiri penutupan retret kepala daerah yang berlangsung di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Puan menyebut Megawati segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Sayangnya Puan tak merincikan tanggal atau lokasi pertemuan tersebut terlaksana. Sejatinya pertemuan keduanya dapat terjadi di Magelang pada pekan ini, tepatnya ketika parade senja atau rangkaian retret kepala daerah. Namun, Puan menyatakan Megawati memiliki agenda lain sehingga terpaksa tak hadir dalam rangkaian retret. Untuk kemudian hadir di mana aja, apa alasannya nggak hadir? Berhalangan hadir. Ada pesan Ibu Mega kepada Pak Prabowo dalam acara ini? Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Akan ada rencana pertemuan dengan Pak Prabowo? Pasti. Secepatnya, insya Allah secepatnya. Puan juga memberikan kesan positif soal pertemuan secara informal dengan Presiden Prabowo dengan para presiden terdahulu seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang terjadi semasa retret kepala daerah. Silaturahmi santai, kita berbicara, namun yang pasti Presiden Prabowo mengatakan baru kali ini bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi tiga presiden dengan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama dengan seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara. Kehadiran Puan dalam retret kepala daerah merupakan kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI. Puan nampak hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Ahmad Muzani hingga Ketua DPD RI Sultan Najamuddin. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini memastikan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan ini terpenuhi. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo pun memerintahkan kementerian terkait untuk mencegah adanya kenaikan dan lonjakan bahan pokok yang spekulatif. Untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Kemudian Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Sekali lagi, bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Dan marilah kita jalankan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tenang dan khusyuk.
Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan ini sejumlah harga bahan pokok mulai merangkak naik seperti harga cabai dan juga harga ayam. Satgas Pangan Kalbar melakukan pengecekan harga pangan di Pasar Sekunder Ampera Kota Baru, Pontianak Kota. Dari sekian komoditas pangan, harga cabai yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga pasaran cabai keriting mengalami kenaikan cukup signifikan, mencapai Rp150.000 per kilogram. Satgas Pangan akan memastikan bahwa naiknya harga pangan bukan disebabkan oleh penimbunan atau kendala teknis transportasi di lapangan. Dari hasil pantauan kita tadi bersama-sama, yang ada kenaikan hanya cabai keriting, cabai rawit keriting itu di 150.000. Sementara itu di hari pertama Ramadan, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar terjun ke pasar memantau harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Terong, Makassar. Selain memantau di pasar, juga mengecek ketersediaan beras di gudang Bulog, Sulawesi Selatan. Sidak terhadap harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga di Pasar Terong di Kota Makassar, diantaranya adalah cabai rawit yang kenaikannya sebesar Rp75.000 per kilogram. Guna menekan kenaikan harga cabai rawit, Gubernur maupun Wali Kota Makassar akan melakukan intervensi harga, diantaranya menggelar pasar murah. Di Boyolali, Jawa Tengah, harga daging ayam di sejumlah pasar masih tinggi. Harga daging ayam masih berada di kisaran Rp35.000 per kilonya. Selain harga tinggi, penjualan juga menurun. Menurut para pedagang, harga daging ayam saat ini masih tinggi dan diperkirakan akan naik lagi hingga Lebaran nanti. Harga yang naik ternyata berbanding terbalik dengan penjualan ayam yang turun di awal Ramadan. Dalam sehari, para pedagang yang biasanya bisa menjual 200 hingga 250 kg ayam, kini hanya menjual lebih sedikit. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, warga Surabaya berantusias berbondong-bondong memburu kurma untuk takjil saat berbuka puasa. Salah satu lokasi yang ramai didatangi warga adalah pusat pasar kurma Lawang Agung di kawasan wisata religi Sunan Ampel, Surabaya. Pusat pasar kurma Lawang Agung menyediakan berbagai jenis kurma, diantaranya kurma Barbari dari Tunisia, kurma Multazam, hingga kurma Ajwa dan kurma Muda Rutop tersedia dengan berbagai harga dan juga variasi, mulai dari Rp40.000 per kilogram hingga kurma Super Majol dari Palestina dengan harga Rp200.000 per kilogram. Para pedagang mengaku penjualan kurma mengalami peningkatan hingga 30% sejak 2 minggu sebelum bulan Ramadan. Ya pemirsa, kita kalau misalnya ngelihat ya saat ini tadi kurmanya begitu nikmat sekali Nadila. Jadi gak sabar untuk berbuka puasa. Gak sabar untuk berbuka puasa. Nanti berbukanya mau dengan apa nih Nadila? Dengan yang manis-manis. Yang manis-manis, pastinya di berbagai atau tempat-tempat warcakjil seperti biasanya ya. Betul. Kita juga akan pantau nih seperti apa. Kalau tadi kita sudah lihat di Mesir seperti apa, kemudian di Amerika Serikat juga seperti apa, di New York. Ini Indonesia menarik begitu ya. Karena ini hari pertama, betul. Pastinya ini hari yang dinanti-nanti. Betul. Begitu ya. Nah, pemirsa, kita langsung saja akan ajak Anda pemirsa, tapi sebelum itu kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di mana seorang pemuda anak seorang juragan gabah asal kota Pasuruan ini pemirsa menjadi korban penjabretan di sebuah SPBU saat mengisi bahan bakar. Uang tunai senilai Rp90 juta yang disimpannya di dalam jok motor berhasil dibawa kabur oleh 2 pelaku yang tidak dikenal.
Kejadian ini terekam jelas oleh kamera CCTV di SPBU Bugul Kidul yang berada di Jalan Insinyur Juanda, Kota Pasuruan pada Kamis sore. Diduga para pelaku sudah menguntit korban sejak keluar dari satu bank tempat ia mengambil uang atas perintah ayahnya. Saat Nuris Solikin membuka jok motornya, salah satu pelaku dengan sigap mengambil kantong plastik berisi uang tunai dan langsung kabur dengan rekannya. Meski kondisi SPBU cukup ramai, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa uang hasil kejahatan. Kejadian ini langsung dilaporkan oleh Mapolsek Pasuruan. Pemirsa, aksi penyelamatan heroik oleh TNI terhadap satu keluarga yang tercebur ke sungai viral di media sosial. Peristiwa naas tersebut dialami oleh salah satu keluarga yang sedang berkendara di Jalan Belang Bintang. Satu keluarga lantas terperosok ke dalam sungai kedalaman 2 meter. Sejumlah prajurit TNI Lanut yang sedang melintas langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Keseluruhan jumlah korban ada 4 orang, mereka terdiri dari ibu dan 3 anaknya yang salah satunya masih berusia 2 tahun. Aksi sigap para prajurit TNI Lanut Sultan Iskandar Muda tersebut kini banyak mendapat penghargaan dari para petinggi TNI Angkatan Udara. Angkat. Pemirsa, seorang pria 60 tahun di Denpasar, Bali ditemukan meninggal dunia di dalam sumur dengan kaki diikat pemberat. Kejadian ini berawal ketika keluarga korban melaporkan kehilangan setelah korban tidak kunjung kembali ke rumah. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan tewas di dalam sumur di area kos-kosan di Jalan Pendidikan 2 Sidakarya, Denpasar Selatan. Menurut informasi dari masyarakat setempat, korban sering datang ke lokasi untuk memeriksa kos-kosan tersebut, baik sendirian maupun bersama istri. Tim SAR gabungan yang terdiri dari 10 personel dengan 2 unit kendaraan rescue car diterjunkan guna lakukan proses evakuasi. Terkait kasus penemuan ini, kini masih dalam penyelidikan Polsek Denpasar Selatan untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik insiden ini. Pelan-pelan. Oke pemirsa, dan juga saya lihat di bulan Ramadan ini kurang rasanya kalau tidak berburu takjil, bener gak? Bener dong, ini nanti akan saya cari nih setelah siaran. Oke, dan pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi tentang berburu takjil di wilayah Makassar, Sulawesi Tengah. Kita akan terhubung bersama dengan rekan kami, ada Samsul Marif yang sudah siap mengabarkan langsung untuk Anda. Samsul, bagaimana dengan situasi di sana? Ya, Selina Dila dan pemirsa, ini adalah hari pertama Ramadan. Tentunya hal yang paling kita tunggu-tunggu ketika bulan suci Ramadan itu juga salah satunya adalah buka puasa. Nah tentunya kalau berbuka puasa kita rasanya mencicipi sudah banyak makanan-makanan, kue-kue yang ada di kepala kita. Nah sebelumnya tentunya kita harus berburu takjil dulu nih. Nah untuk di Makassar, Sulawesi Selatan, saya saat ini berada di Jalan Anima Panyuki. Di sini setiap tahun menjadi pusat jajanan takjil. Nah seperti yang tampak di layar kaca pemirsa, di sini sudah banyak sekali jajanan-jajanan berbuka puasa yang sudah siap untuk dibeli nih, yang sudah dijajakan sama pedagang-pedagang yang ada di sini. Informasinya, para pedagang jajanan takjil di sini itu dari siang itu sudah mulai menyiapkan tempatnya, sudah mulai menyusun makanan yang akan mereka jual. Dan tentunya makanan-makanan sangat beragam di tempat ini, bukan hanya kue-kue untuk berbuka puasa, namun juga makanan-makanan berat
yang tentunya disantap setelah makan-makan kue itu juga tersedia di tempat ini. Tidak ketinggalan kue-kue tradisional, kue-kue khas Kota Makassar yang juga dijajakan di tempat ini. Nah, kita mulai dulu dengan makanan yang berat-berat nih. Nah, di sini ada udang, kemudian ada ini pepes ya. Ini pepes mairo. Nah, ini pepes mairo. Kemudian ayam suwir, ikan cakalang, ada paru rica, dan ada paria kambu, sayur khas wilayah Sulawesi Selatan lah, paria kambu. Nah, ini sangat banyak. Kalau boleh tahu, Mbak, ini makanan-makanannya harganya berapa sih, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Namanya? Mbak Fiona. Mbak Fiona. Dari jam berapa di sini, Mbak? Jam 1. Jam 1 sudah di sini, Mbak? Iya. Kalau Mbak Fiona jualan apa aja, Mbak? Ada paru rica, paria kambu, ikan kambu, berbagai macam aneka ikan, ada perkedel kentang, ayam, banyak, ada pisang hijau, paleko. Setiap tahun, setiap Ramadan jualan di sini? Iya, setiap tahun. Sudah berapa tahun itu? Sudah lebih 20 tahun. Sudah 20 tahunan jualan jajanan di sini? Iya. Baik, makasih Mbak Fiona. Nah, itu tadi untuk makanan-makanan berat ya. Nah, ini kita mau coba untuk makanan, untuk kue-kue yang ada di tempat ini. Nah, bentar, ada yang beli. Silakan Pak, silakan Bu. Nah, ini ada juga kue-kue khas nih. Nah, kalau di Makassar, ini namanya onde-onde atau kue klepon nih. Biasanya kue klepon. Kemudian ada yang khas juga, ada dadar santan, kemudian ada pisang ijo, kemudian ini ada apa lagi namanya? Pak, apa lagi namanya nih Pak? Cenil. Kolak sama cenil ya? Kolak. Nah, ini kolak. Kemudian ada bakwannya. Pak, ini kalau kolak berapa nih Pak? Oh, 10.000. Ini cenil. Oh iya. Ini Ibu mau Bu, Ibu belanja apa aja nih Bu? Biasa buat buka puasa, sekalian buat sahur kan. Ini kalau yang dibeli tadi apa Bu? Tadi ini ikan kambu sama ini kering tempe, andalan mah tiap tahun di sini. Iya. Oh, namanya siapa Bu? Namanya? Bu Ami. Ibu Ami. Nah, selain buat sahur mungkin buat puasa, kalau kue-kue beli apa Bu? Tadi ini namanya bolu peca dengan kolak yang berbuka dengan yang manis. Baik. Terima kasih Bu Ami. Ya. Nah, itu salah satu warga yang ikut membeli jajanan buka puasa di tempat ini. Karena memang untuk di Jalan Maponyuki ini semua warga Makassar sudah pada tahu nih kalau misalnya Jalan Maponyuki itu merupakan salah satu lokasi yang setiap bulan Ramadan tiba banyak sekali tenan-tenan, banyak sekali tenda-tenda jualan-jualan warga untuk jajanan buka puasa di tempat ini. Mereka biasanya sudah mulai bersiap-siap jam 12 atau jam 1 siang untuk menunggu para warga Kota Makassar yang hendak datang untuk berburu takjil di tempat ini. Nah, ini tinggal dikit Bu ya. Bu, dengan Ibu siapa Bu namanya? Ibu Nini. Ibu Nini jualan apa aja nih Bu Nini? Macam-macam Pak, macam-macam. Semua jenis, hampir banyak jenis kue-kuean, makanan. Gitu. Kayak apa tuh? Ada tar susu, ada serikaya bakar, ada lapis susu, ada dadar, macam-macam deh Pak yang jualannya di sini. Kalau Ibu dari jam berapa di sini Bu? Dari jam 1. Oh, dari jam 1 juga. Tiap tahun juga Bu jualan di sini. Alhamdulillah sudah 29 tahun jualan di sini ya. Bu, kita mau tahu nih Bu, sebenarnya tentunya ada hal yang menarik Bu, sampai Bu sudah 29 tahun jualan di sini. Kami pengen tahu omsetnya sampai berapa tuh Bu, per harinya, sampai bisa jualan 29 tahun. Berapa ya? Lumayan lah. Lumayan lah. Kalau tidak bagus, tidak mungkin kami bertahan. Betul kali, baik. Tentunya ada hal yang menarik ketika mereka pada pedagang menjual di sini, karena warga Makassar sudah banyak yang tahu, bahkan warga luar Kota Makassar yang datang ke sini dan mendengar informasi ketika lokasi berburu takjil, maka informasi yang pertama yang mereka dengar adalah di Jalan Andi Maponyuki. Tentunya memang di tempat ini sudah sangat macet ketika
mulai sekitar pukul 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang berbuka puasa. Karena bahkan setelah berbuka puasa pun warga masih banyak ada di tempat ini. Karena bukan hanya makanan-makanan untuk berbuka puasa saja yang dijual di tempat ini, namun juga makanan-makanan yang bisa disiapkan untuk bersantap sahur seperti makanan-makanan berat, ikan acakalang, kemudian paria kambu, sayur tutu namanya tuh, sayur daun ubi, itu sangat nikmat ketika disantap pada saat berbuka puasa ataupun bersantap sahur. Bahkan dalam perharinya biasanya pedagang ini juga mendapat omset sampai belasan juta rupiah per harinya. Ada puluhan tenan memang yang berdiri di tempat ini kiri kanan jalan, tentunya warga yang melintas di sini ataupun kendaraan-kendaraan yang melintas di tempat ini, mereka harus berjalan dengan pelan karena banyak warga yang datang hanya untuk ke tempat ini seperti itu. Nah, saya juga nantinya tentunya sudah dari tadi melihat banyak sekali jajanan-jajanan kue yang saya juga tadi sudah mulai memikirkan kira-kira ketika berbuka puasa nanti saya akan mencicipi apa. Dan tentunya untuk pertama kali ini, hari pertama puasa ini, buka puasa pertama ini, saya akan mencicipi es cendol. Itu juga salah satu makanan khas berbuka puasa yang tentunya sangat enak. Selain ada es cendol, kemudian ada juga pisang hijau yang bisa kita nikmati di tempat ini. Memang untuk di wilayah Kota Makassar, bukan hanya di tempat ini saja sebenarnya yang banyak jajanan buka puasa yang disiapkan. Namun tentunya ketika warga ingin berburu takjil, mereka ingin melihat banyak varian, banyak pilihan-pilihan yang ingin mereka lihat sebelum menentukan apa yang akan mereka beli. Nah, kalau di sini memang sangat banyak sekali jenis-jenis makanan yang dijajakan para penjual yang tentunya sangat menggugah selera. Bukan hanya kue-kue tradisional saja yang dijajakan di tempat ini, namun kue-kue yang kekinian juga ada di tempat. Bu, ini kue apa Bu namanya Bu ya? Ini kembang seruni. Oh, kembang seruni. Pandan asli. Oh, pandan. Iya. Mhm. Dia isi kentang. Isi kentang. Ya. Ini harganya berapa Bu? Itu harga 10.000. Oh, pandan seruni harganya 10.000. Pandan asli. Kemudian kalau dadar santan 10.000 juga. Ada juga pisang hijau. Pisang hijau. Ya, pandan asli juga itu. Harga 15. Oh, ini 15. Ini pantas ini agak-agak lebih besar ya. Lebih besar, pisangnya lebih besar nih. Pantas harganya 15.000 ya. Oh iya. Bisa dicoba, Mas. Nanti saya akan coba Bu ketika berbuka puasa. Kalau coba sekarang batal dong puasanya. Nah, kalau ini pisang goreng Itu dibilang Sanggara Balanda. ah, ini kalau bahasa sini orang nyebutnya Sanggara Balanda. Ya. Nah, ini bisa dilihat seperti apa modelnya. Ini pisang goreng. Ini jenis pisangnya apa Bu? Dia pisang raja. Ah, jenis pisang raja yang kemudian isiannya ada mentega, Ya. ada gula, terus apa lagi Bu? Kacang. Dengan kacang. Baik. Terus gorengnya itu susah. Karena 2 kali. Oh, gorengnya 2 kali ya? Baik. Nah, itu tadi seperti apa jajanan-jajanan yang dijual di Jalan Andi Mapanyuki ini. Tentunya di sini makin sore, makin mendekati buka puasa, makin ramai warga yang berkunjung di tempat ini. Nah, nantinya setelah selesai laporan, saya juga akan mulai berbelanja untuk menu buka puasa nanti. Baik, itu dulu yang saya bisa laporkan dari Jalan Mapanyuki, Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Oke. Ini biasanya kalau di Makassar jajanannya nikmat, enak gitu ya. Betul sekali, top Marco, top. Aku dari tadi udah ngiler banget. Sudah ngiler, ini pasti Samsul Ma'arif akan berbelanja yang banyak, mungkin 1 tas, Awas jangan 2 tas. sampai bolong ya. Jangan sampai bolong puasanya. Dan juga terima kasih laporan langsung Samsul Ma'arif dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Saat lagi tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pasca kebakaran hebat yang melanda pemukiman warga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat sore, ini menyebabkan sedikitnya ada 30 rumah yang terdampak. Objek yang terbakar merupakan rumah semi permanen dan kontrakan seluas 600 meter persegi. Warga telah diungsikan ke Gor Duren Sawit oleh pihak BPBD dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pasca kebakaran, warga pun berdatangan ke rumahnya masing-masing untuk mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Tidak hanya dapat diselamatkan oleh warga, mengingat api cukup cepat membesar dan menghanguskan rumah mereka. Pemirsa, kabar gembira bagi Anda, para pemudik terutama pengguna transportasi udara, di mana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat hingga 14% untuk mudik Lebaran nanti. Tak cuma itu pemirsa, tarif tol pun bakal berkurang bagi pemudik jalur darat. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kali ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN khususnya, termasuk juga semua yang terkait atau sebagai stakeholders di bidang industri penerbangan, kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Itu yang menurut saya bisa saya sampaikan. Sekaligus saya juga menjelaskan dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana hari ini, tepat 76 tahun yang lalu, kota Yogyakarta ini berhasil dikuasai pasukan Indonesia dari Belanda selama 6 jam. Peristiwa yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949 tersebut juga dikenal dengan peristiwa Janur Kuning, dikarenakan pasukan pejuang yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia menggunakan untayan daun muda pohon kelapa tersebut. Nah, memperingati peristiwa tersebut, pameran digelar di Monumen Jogja Kembali Sleman yang mengangkat 3 tokoh kunci dalam sejarah itu. Nah, ini taruh dulu, ini. Pameran seni bertajuk Janur Kuning yang digelar di Monumen Jogja Kembali alias Monjali Sleman DIY diawali dengan pembuatan kerajinan tangan dari janur yang pada serangan umum 1 Maret 1949 menjadi identitas pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ragam anyaman janur dibuat menjadi keris dan pecut. Begitu penting serangan umum 1 Maret dalam perjalanan sejarah Indonesia, sampai-sampai Presiden Jokowi menetapkan 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara melalui surat keputusan Presiden. Pameran Janur Kuning ini mengangkat 3 tokoh kunci dalam serangan umum, walaupun perannya masih menjadi kontroversi dalam konteks sejarah, terutama terkait peran Soeharto. 3 tokoh penting dalam Yesus 1 Maret, yaitu
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian Jenderal Sudirman dan Jenderal Besar H.M. Soeharto. Ya, kita tajuknya hari ini adalah Janur Kuning kedua, karena kita pernah mengadakan peringatan ISO 1 Maret dengan tajuk Janur Kuning ke-1. Nantinya juga mungkin ada Janur Kuning ketiga. Harapan kita peringatan 1 Maret ini karena rohnya kita bisa merebut Yogyakarta kembali, maka kita selalu gaungkan tentang SO 1 Maret. Dan kemudian itu kita juga memperjuangkan bahwa pahlawan kita Pak Harto belum menjadi pahlawan nasional. Nah, hal ini kita berusaha untuk bisa menjadikan pahlawan nasional dengan mengadakan peringatan SO 1 Maret. Dalam pameran ini ditampilkan puluhan lukisan yang menampilkan ketiga tokoh kunci dalam serangan umum 1 Maret. Selain itu ada 40 judul buku tentang Soeharto. Pameran ini akan digelar hingga 5 Maret dan generasi muda diharapkan bisa menyaksikan pameran penting dalam perjalanan Indonesia ini. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Celia Alexandra. Dan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pemirsa.